Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video part 3 tentang pecah parsial. Pecah parsial dibahas secara khusus pada bab 21 di bukunya Bird 2014 di halaman 188. Ini saya langsung tampilkan resume dari macam-macam pecah parsial. Apa itu pecah parsial? Pecah parsial artinya kita punya sebuah pecahan yang dapat kita pecahkan lagi menjadi beberapa pecahan yang sederhana. Saya ulangi, kita punya sebuah pecahan yang dapat kita pecahkan menjadi beberapa pecahan yang lebih sederhana. Syaratnya, penyebutnya bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa pecah parsial. Ada 3 tipe. Yang pertama, kita bisa pecahkan menjadi beda-beda. Ya, di sini ada 3 bagian dengan berbeda. Pembuat nolnya berbeda, ada 3 buah pembuat nol. Ataukah pembuat nolnya sama tapi berulang? Ya, repeated linear factor. Kita akan punya dia berulang. Berarti kalau dia ada 3, berarti kita akan berulang sebanyak 3 kali. Dengan penyebutnya mulai dari pangkat terendah sampai dengan pangkat yang tertinggi. Yang ketiga, kita punya suatu bentuk. Ketika kita faktorkan, dia memiliki bagian yang mempunyai elemen kuadrat. Maka kita pecahkan di sini menjadi 2 bagian, di mana satu bagiannya memiliki elemen yang berbentuk kuadrat. Ketika penyebutnya kuadrat, pembilangnya harus dimisalkan seperti ini. Ini adalah bentuk baku yang tidak bisa ditawar. Langkah pertama kita akan memecah parsial, berarti setelah dari sini kita harus bawa ke sini. Tidak bisa ditawar. Langkah-langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menemukan berapa persisnya A, berapa persisnya B, dan berapa persisnya C. Kita akan coba membahas tipe yang pertama ini untuk tadi menyelesaikan soal nomor 2. Tadi kita punya bentuk seperti ini. Cek lagi. Ini. Bagian ini hanya bisa dicari, hanya bisa disederhanakan dengan menggunakan pecah parsial. Ini, kita tanya, apakah penyebut ini bisa difaktorkan? Bisa. Hasilnya ada berapa faktor? 2. Maka akan punya 2 pecahan yang lebih sederhana dari sebuah pecahan soal yang diberikan. Ketika 2, kita buat penyebutnya adalah ini dan itu. Pembilangnya A dan B, karena hanya 2. Kalau tadi ada 3, muncul C. Kalau ada 4, muncul D. Kalau ada 5, muncul E, dan seterusnya. Di sini hanya muncul 2 faktor. Setelah kita coba faktorkan, hanya muncul 2 faktor, dia akan muncul 2 pecahan yang lebih sederhana. Kembalikan ke konsep pecahan, kalau kita akan menjumlahkan pecahan, kita samakan penyebut. Kemudian kalau penyebutnya sudah sama, perhatikan di sebelah sini, sudah sama dengan sebelah sini, yang sudah sama dengan ini, kita boleh menyamakan pembilang. 7 min 7V sama dengan ini, kita kali-kalikan menjadi seperti ini, kita kelompokkan ini, konstanta ini yang mengandung V pangkat 1. Dari sini kita tahu bahwa ini adalah konstanta, ini mengandung V pangkat 1. Konstantanya 7, yang dia akan sama dengan konstanta di ruas kanan, yang memiliki V pangkat 1, yaitu min 7, dia akan sama dengan 3B min A di ruas kanan. Kita lakukan eliminasi sehingga menemukan A-nya adalah 4. Kalau A-nya sudah ketemu 4, kita kembalikan ke salah satu persamaan di sini, kita akan ketemu bahwa B-nya adalah min 1. Dari sini kita akan tahu bahwa bentuk yang ini, satu buah pecahan tadi, akan kita bisa sederhanakan menjadi 2 buah pecahan seperti ini. Sebuah pecahan bisa kita pecahkan menjadi 2 buah pecahan yang lebih sederhana.
Dari sini kita tahu bahwa saat diintegralkan, bagian yang pertama saat diintegralkan, lihat bagian penyebut ada 3V di sini. Kita akan membuat di atasnya muncul 3. Kali ini kita bagi 3. Sehingga tidak mengurangi arti. Dikali kemudian dibagi. 4-nya kita keluarkan dari integrasi. Kalau pembilang adalah turunan penyebut, kita tahu hasil integralnya adalah ln. Di sini ada min V, di atasnya sudah min 1. Berarti biarkan. Ini tetap plus. Ya, karena ini adalah pembilangnya sudah merupakan turunan dari penyebut. Makanya minusnya di sini tidak menggeser plus di sini. Dia tetap. Hati-hati di situ. Sekian tentang pecah parsial. Pecah parsial nanti kita akan lanjutkan di minggu selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.